Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Raja Dahroni Channel dalam program terbaru Humanity ya. Program yang saya dan tim kemas untuk membicarakan masalah kemanusiaan dan organisasi penggeraknya ya. Nah, warganet dimanapun berada, silakan bagi Anda yang ingin menyebarluaskan kebermanfaatan obrolan hari ini, jangan lupa untuk like dan share seluas-luasnya di beragam grup dan di beragam akun medsos Anda. Nah, kali ini saya sudah kedatangan tamu narasumber yang luar biasa. Izinkan saya menyapanya terlebih dahulu, Bang Ruli Ataki ya. Ya. Mana kabarnya, Bang? Alhamdulillah sehat, Bang Dahroni. Alhamdulillah sehat ya. Saya sebenarnya nama panjangnya bukan Ruli Ataki ya, cuma saya agak keselio lidah ya, takut salah nanti. Nanti beliau akan jelaskan ya. Nah, warganet dimanapun berada, kita sama-sama tahu bahwa Pusat Al-Quran Indonesia ya, kalau warga Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mungkin sudah mengenal dan banyak tahu ya, tapi kita patut berbangga. Saya kebetulan tinggal di Tanjung Pinang, di Bintan, dan aktivitas di Tanjung Pinang, di Kepulauan Riau lah pada intinya. Sangat mengapresiasi ya bahwa ada satu lembaga filantropi yang ada di daerah tapi gaungnya itu nasional ya. Maka itu salah satu menjadi alasan kenapa tim Raja Dahroni Channel mengundang Bang Ruli Ataki. Nih, kita akan bincang-bincang lebih banyak ya tentang Pusat Al-Quran Indonesia pada pagi ini. Nah, Bang Ruli, alhamdulillah sehat ya, kita berdua. Alhamdulillah takdirkan sehat. Nah, Bang, langsung saja untuk menghemat waktu karena waktu kita juga tidak relatif banyak ya. Dari mana muncul ide ya untuk memulai Pusat Al-Quran Indonesia ini? Apa awalnya gitu? Apa historis singkatnya lah, kok tiba-tiba muncul mendirikan lembaga Pusat Al-Quran Indonesia ini? Ya, terima kasih Bang Dahroni sudah bersedia mengundang kami nih sharing di sini. Ya. Jadi Pusat Al-Quran Indonesia ini sebenarnya namanya itu mencerminkan cita-citanya. Ya. Bagaimana kita ingin menjadi sebuah lembaga yang pusatnya Al-Quran di Indonesia. Ya. Kita lihat hari ini banyak orang yang bisa totalitas untuk menghadirkan lembaga-lembaga kursus bahasa Inggris, komputer. Mereka totalitas dari segi fasilitasnya, ruangannya wangi, ya kan, pintunya megah gitu kan. Nah, ketika masuk semuanya merasa nyaman gitu. Maka kami berpikir waktu itu bersama teman-teman di Pusat Al-Quran, kenapa tidak kita hadirkan sebuah lembaga yang totalitas juga, tapi untuk Al-Quran. Nah, totalitas. Maka kita lihat ini ada lembaga komputer, bagus tampilannya. Kita harus seperti ini. Nah, tapi untuk Al-Quran, maka kita namakan lembaga itu adalah Pusat Al-Quran Indonesia, sebuah nama lembaga yang mencerminkan cita-citanya agar dia menjadi pusatnya Al-Quran di Indonesia, dan khususnya Tanjung Pinang, bagaimana Tanjung Pinang ini menjadi pusatnya Al-Quran di Indonesia. Itu tahun berapa, Bang Ruli, kalau kami boleh tahu, mulai sejak kapan itu? Sebenarnya awalnya dari 2009. Kita waktu itu konsepnya masih rumah tahfiz, terus berkembang waktu, alhamdulillah sekarang sudah berkantor di Bintan Center. Ada 2 ruko di sana. Nah, yang kita layout seperti lembaga kursus pada umumnya, tapi fokus pada Al-Quran. Oke, nah warganet dimanapun berada, itu sejarah singkat tentang Pusat Al-Quran Indonesia yang sudah ada sejak tahun 2009. Nah, Bang Ruli, kalau boleh tahu apa aja program-program yang ada gitu kan? Biasa kalau lembaga filantropi dimanapun berada, karena ya begitu banyak program. Nah, Pusat Al-Quran tadi kan intinya memang pengen membina ya orang-orang yang punya perminatan ya terhadap Al-Quran, cinta Al-Quran ya, apa program-program, dan sebenarnya ada visi misi spesifik nggak yang digagas oleh teman-teman di Pusat Al-Quran Indonesia? Ya, jadi Pusat Al-Quran Indonesia ini seluruh programnya itu diangkat dari hadis Rasulullah, satu hadis Rasulullah tentang amal jariah. Ketika meninggal seseorang maka terputuslah amalnya illa min salas, kecuali 3 hal: sedekah jariah,
ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Maka 3 hal ini, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh, kita kemas dalam 5 program yang ada di Pusat Al-Quran. Yang pertama itu ada program Pulau Tahfidz. Pulau Tahfidz. Tadi ini adalah bisa dikatakan satu-satunya program di dunia untuk mewujudkan satu pulau yang ketika orang datang ke sana dari timur ke barat, utara ke selatan, yang dia temukan adalah aktivitas menghafal Al-Quran. Mungkin di Indonesia orang pernah mendengar kampung Inggris. Kampung yang ketika datang di sana ditemukan banyak orang yang sedang belajar bahasa Inggris, sampai ke warung pun bisa ngomong bahasa Inggris, ya kan? Nah, maka kita ingin juga di Indonesia ini ada satu pulau tahfidz. Ketika orang datang ke sana mau kemanapun dia, yang dia temukan adalah aktivitas santri menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sebenarnya ini nyambung dengan histori salah satu pulau yang ada di Tanjung Pinang, yaitu Pulau Penyengat. Nah, Pulau Penyengat sejak abad 18 itu sudah menjadi pusatnya Al-Quran. Orang datang, para pemuda dari seluruh negeri datang untuk belajar Islam, belajar Al-Quran di Pulau Penyengat. Kalau kita datang ke sana, ada satu mushaf Al-Quran yang ditulis abad 18 oleh Abdurrahman Stambul, pemuda asli Penyengat yang dikirim oleh kerajaan Riau Lingga ke Mesir dan Turki. Kembali ke Penyengat, beliau menulis mushaf Al-Quran yang hari ini masih ada di Masjid Pulau Penyengat. Ini menjadi bukti bahwa mewujudkan Pulau Penyengat sebagai pulau tahfidz sebenarnya ini bukan hal baru, hanya melanjutkan cita-cita para leluhur kita. Nah, itu yang pertama, pulau tahfidz. Nah, yang kedua adalah program resort tahfidz. Resort tahfidz. Dan alhamdulillah resort tahfidz ini saat ini sudah pembangunan asrama, penyelesaian lantai 2, juga sudah masjidnya tinggal pemasangan atap. Nah, kenapa kita namakan resort tahfidz? Kita lihat hari ini di Pulau Bintan ada banyak resort yang indah gitu kan. Waktu itu kami datang berkunjung bersama teman-teman, lalu melihat bagaimana mereka begitu totalitas untuk menghadirkan tempat wisata agar orang bisa nyaman datang ke sana. Nah, yang kami lihat, masya Allah, taman-taman yang indah, bangunan yang artistik gitu kan, air mancur, tertata semuanya. Kenapa orang ini bisa gitu kan? Kenapa orang ini bisa menghadirkan sebuah resort yang indah seperti ini untuk membuat nyaman para wisatawan? Nah, maka kami bilang, kenapa tidak kita hadirkan sebuah resort yang indah juga? Nah, maka alhamdulillah ternyata obrolan-obrolan seperti itu menjadi doa. Alhamdulillah saat ini sudah ada lahannya 4 hektar yang diwakafkan ke Pusat Al-Quran, dan kita kembangkan menjadi konsep resort, sebuah pesantren yang tidak terlihat seperti pesantren pada umumnya, tapi kalau orang datang malah melihat ini seperti resort. Air mancur, taman-taman. Konsep masjidnya di sana kita kembangkan sebuah konsep masjid yang bernama Masjid Kubah Air. Masjid Kubah Air. Jadi kenapa kita buat konsep Masjid Kubah Air? Karena kita ingin orang kalau datang ke Pulau Bintan, nah, itu di Bintan, di Batu 18. Nah, maka mereka punya satu tujuan wisata menjadi identitas daerah Melayu, daerah Islam. Maka harusnya masjid itu menjadi daerah tujuan wisata. Maka kita buat konsep Masjid Kubah Air. Nah, kita komunikasi ke arsitek, masjid apa yang belum pernah ada di dunia. Nah, Kubah Emas sudah ada, ya kan? Ternyata ada satu ide yang belum pernah diwujudkan, Kubah Air. Nah, dan ini ternyata menjadi keuntungan juga, karena masjid nanti akan memiliki pendingin air pertama di dunia. Jadi tidak ada kipas angin, semua udara di dalam akan didinginkan dengan konsep air. Nah, di atasnya nanti ada air mancur yang membentuk kubah. Dan nanti akan terlihat juga ada pelangi yang indah, karena kalau kita lihat ada air mancur itu kan, pasti pada jam-jam tertentu akan terlihat ada muncul pelangi. Maka Masjid Kubah Air ini akan dikenal dengan 2 nama, Masjid Kubah Air atau Masjid Kubah Pelangi. Kita berharap nanti orang yang datang ke Pulau Bintan, ke Tanjung Pinang, maka mereka bisa melihat atau berkunjung ke tempat wisata yang islami. Mereka di sana bisa membawa keluarganya rekreasi sambil belajar dan menghafal Al-Quran.
Baru 2 bang. Baru 2 ya. Iya. Nah, yang ketiga itu adalah Masjid Tahfidz. Masjid Tahfidz. Jadi tadi Resort Tahfidz dan yang ketiga adalah Masjid Tahfidz. Nah, Masjid Tahfidz ini kita kembangkan di Batu 9, nah dekat Areka Water Park. Di sana ada satu lahan yang diwakafkan 1 hektar cukup luas di tengah kota dan posisinya cukup tinggi di atas bukit. Nah, di sanalah kita mengembangkan konsep Masjid Tahfidz. Nah, di sana kita ingin memperkenalkan sebuah konsep masjid yang bukan hanya menjadi tempat sholat saja, tapi bagaimana dari pagi sampai malam itu terlihat aktivitas para santri menghafal Al-Quran. Dan kita ingin masjid ini menjadi masjid percontohan. Nah, kenapa? Karena kita mempersiapkannya dari awal, dari segi arsitekturnya, fasilitasnya itu sudah kita persiapkan untuk menjadi masjid 8 ramah. Nah, jadi maksudnya 8 ramah gimana 8 nih? ramah yaitu masjid yang bukan hanya berfokus pada bangunannya saja, tapi bagaimana dia menjadi masjid yang Misalnya ramah anak gitu ya. Nah, dia 8 ramah. Oh, ramah ya. Nah, ramah anak itu ini panjang nih. Iya. Ramah yang pertama Singkat adalah aja jadi jelasin gitu. Nah, yang pertama adalah ramah anak. Ramah anak. Nah, jadi ramah anak di sini bukan sekedar slogan, tapi memang kita wujudkan dari segi fasilitas. Ada tempat wudhu anak, area bermain anak, ada taman-taman untuk anak-anak bisa menumpahkan semangat bermainnya, ya kan? Nah, juga fasilitas-fasilitas yang mendukung anak untuk bisa betah berlama-lama di masjid. Yang kedua ramah bayi. Nanti ada toilet bayi, ruang ganti popok, bermain bayi. Nah, yang ketiga itu ada ramah muslimah. Nah, inilah yang cukup menjadi perhatian kita, bagaimana muslimah yang datang dia bisa betah datang di masjid ini. Nah, salah satunya kita wujudkan tempat wudhu yang langsung terhubung ke area sholat. Nah, ini jarang kita temukan masjid yang langsung terhubung. Ya, kebanyakan masjid tempat wudhunya itu harus di luar dan harus melewati area ikhwan atau area laki-laki. Ternyata ini menjadi menjadi masalah bagi sebagian muslimah karena dia harus pakai kaos kaki, kondisinya masih basah kan. Nah, jadi repot mereka. Sehingga kita lihat ini harus kita berikan masjid yang ramah muslimah. Yang keempat itu masjid ramah akil balik. Bagaimana anak-anak remaja bisa tetap semangat untuk datang ke masjid. Nanti ada area bersepeda, ada area skateboard. Nah, jadi ada area panahannya juga 1 hektar cukup luas. Jadi masjidnya itu hanya 40 kali 40 saja, 3 lantai. Sedangkan area selebihnya itu adalah taman, ada taman bermain, taman panahan, taman berkuda gitu buat di sana. Nah, area itu yang keempat ya. Yang kelima adalah ramah difabel. Bagaimana orang yang pakai kursi roda bisa tetap nyaman datang ke masjid itu. Nah, ada ram untuk mendorong kursi roda, ada lift. Nah, yang keenam itu adalah masjid yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana masjid nanti seluruh kajiannya, seluruh kegiatannya tidak boleh menghasilkan sampah. Nah, yang ketujuh masjid yang ramah musafir. Nah, masjid yang ramah musafir. Bagaimana masjid? Karena banyak orang ada perjalanan ya lalu larang di masjid. Tidak ada tulisan di masjid ini dilarang tidur di masjid. Tapi bagaimana masjid menghadirkan tempat untuk para musafir beristirahat. Ada snacknya, ada kopinya, ada tehnya, makan siangnya semuanya gratis sehingga orang bisa beristirahat di masjid ini dengan nyaman. Dan yang terakhir adalah masjid yang ramah jamaah. Masjid ramah jamaah. Jadi masjid berusaha membuat jamaah betah berlama-lama di masjid. Kita lihat kalau seseorang datang ke hotel, ya kan, maka akan disambut dengan petugas hotel yang sangat ramah. Kenapa hotel bisa ramah? Kenapa tidak bisa kita menghadirkan keramahan itu di masjid? Assalamualaikum Pak, selamat datang di masjid ini. Silahkan Pak, letak sendalnya di sini, tempat wudhu ada di sana Pak. Nah, seperti itu. Jadi kenyamanan yang ditawarkan ya. Kenyamanan. Maka kita ingin hadirkan masjid yang ramah jamaah. Bagaimana jamaah datang betah berlama-lama, dan itu memang kita wujudkan dalam semua hal. Mulai dari tempat parkir yang luas, ya kan. Jadi jamaah itu kalau datang nggak repot dia parkirnya di mana nih gitu kan. Nah, tempat parkirnya kita sediakan luas, ada di bawah, ada di atas. Terus kalau dia nggak mau parkir juga, misalnya mengantar anaknya saja belajar ngaji juga praktis, ada bundarannya gitu kan. Jadi semuanya kita persiapkan dari awal. Bagaimana masjid ini menjadi masjid yang ramah untuk semua pihak gitu.
Oke, masih ada 2 lagi. 2 lagi ya, Iya. Masjid Tahfiz. Nah, Masjid Tahfiz. yang ketiga tadi, yang keempat adalah sekolah tahfiz. Sekolah Tahfiz. Sekolah tahfiz. Disinilah kita mempersiapkan sebuah lembaga yang akan menjadi tempat membina para anak agar mereka bukan hanya sekedar bisa membaca, nah tapi mereka cinta, bukan sekedar bisa tapi fasih, dan bukan sekedar fasih tapi cinta. Nah, di sekolah tahfiz ini kita mempersiapkan generasi pemuda yang mereka itu akan membawa Al-Quran sebagai pondasi dalam kehidupannya. Nah, di sekolah tahfiz inilah nanti dipersiapkan para pemuda itu. Nah, ada 3 program nanti, diantaranya yang akan dijalankan itu ada program pesantren calon TNI Hafiz Al-Quran. Itu kerjasama sekarang ya. Bekerja sama, kemarin kita sudah silaturahim ke Kodim 0315 Bintan. Kita sampaikan kepada Komandan Kodim, kita ingin bagaimana para pemuda yang ingin menjadi anggota TNI, nanti kita persiapkan mereka agar mereka masuk ke TNI dengan membawa hafalan Al-Quran 30 juz. Masya Allah, sambutannya luar biasa, dan insya Allah nanti ada program persiapan. Jadi sebelum mereka masuk ke TNI, mendaftar ke TNI, mereka akan dipersiapkan dulu di sekolah tahfiz ini, di pesantren ini selama 1 tahun. Persiapannya itu mencakup hafalan Al-Quran, pelatihan fisik, mentalnya semua, sehingga mereka siap untuk masuk TNI dengan persiapan yang lebih matang dan membawa hafalan Al-Quran 30 juz. Dan kita harap nanti 20-30 tahun ke depan kita akan melihat jenderal-jenderal yang hafiz Al-Quran. Nah, yang pertama di sekolah tahfiz juga ada program programmer hafiz Al-Quran. Jadi kita mempersiapkan para pemuda yang punya ketertarikan dengan dunia programming, bagaimana mereka nanti dibina bukan sekedar bisa membuat program, tapi mereka juga aktif menghafal Al-Quran, sehingga nanti kecintaan membuat programnya itu agar bisa menghadirkan program-program yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan yang ketiga adalah program untuk calon pengusaha hafiz Al-Quran. Jadi ada 3 tadi, calon TNI hafiz Al-Quran, program hafiz Al-Quran, dan pengusaha hafiz Al-Quran. Dan inilah nanti yang akan kita harapkan mereka bisa membawa Al-Quran di dalam profesinya masing-masing, mewujudkan Indonesia sebagai negerinya penghafal Al-Quran. Oke, nah sebelum yang terakhir ya, berarti ada 5 program ya. Iya. Terakhir kan belum ya. Mungkin Bang, karena memang kita punya keterbatasan waktu ya, nanti sambil disebutin aja program terakhirnya. Capaian dari beragam program tadi itu sudah sampai mana, dan ada nggak peluang-peluang bagi warganet ya untuk ini kan amal jariah yang luar biasa ya, karena program-program infak sedekah yang mungkin Pusat Al-Quran buka ya untuk para dermawan ya dimanapun berada, agar kemudian kita punya mimpi besar ya. Kalau menurut saya sih hidup itu apalah artinya, yang penting kita menyebarkan kebaikan, menyebarkan kebermanfaatan, karena bahagia yang sesungguhnya itu kan seberapa banyak kita menebarkan kebermanfaatan. Itu gimana Bang, ada nggak informasi yang mungkin tadi capaian program, apa yang mungkin peluang yang bisa dimanfaatkan atau paling tidak bisa warganet bantulah, dari saya pikir kan itu butuh effort yang cukup besar ya. Jadi Pusat Al-Quran Indonesia itu punya satu slogan, yaitu merangkai amal menebarkan cahaya Al-Quran. Jadi merangkai amal di sini artinya bagaimana kita bisa mempertemukan banyak orang yang siap untuk mensyiarkan Al-Quran, menyebarkan cahaya Al-Quran. Maka di sini ada para santri yang mereka masih muda yang ingin menghafal Al-Quran, orang tua yang ingin anaknya menghafal Al-Quran, juga ada para dermawan. Nah, jadi merangkai amal di sini mempertemukan orang-orang yang ingin bisa ikut mensyiarkan Al-Quran. Maka alhamdulillah capaian-capaiannya tadi udah sampai sejauh mana hari? Ya, alhamdulillah berjalannya Pusat Al-Quran Indonesia ini ada banyak sekali orang-orang hebat di belakangnya. Jadi saya boleh sampaikan ternyata ketika kita punya cita-cita besar, maka Allah Subhanahu wa taala akan kirim orang-orang hebat untuk mensupport program ini. Dan terkadang di luar logika, sehingga sesuatu yang kita anggap mustahil ternyata bisa berjalan. Program Pulau Tahfiz itu
sampai hari ini seluruh santrinya itu full beasiswa. Full beasiswa. Full beasiswa. Ada berapa bang santrinya sama pengajarnya? Angkatan keempat ini ada Ini 52 orang. udah 4 angkatan ya? Angkatan keempat. Nah, angkatan keempat 52 orang. Itu dari Aceh sampai Papua. Dari Aceh sampai Papua. Lengkap. Kalau angkatan kedua kemarin itu bahkan ada yang dari New York. Oh, New York ya. New York. Nggak bisa bahasa Indonesia dia. Nah, dari New York. Nah, kalau yang angkatan 4 ini lengkap dari Aceh sampai Papua. Sebenarnya kami nunggu yang dari Sabang nih. Karena yang dari Papuanya dari Merauke. Oh, kalau yang dari yang Sabang enak ya ngomongnya dari Sabang sampai Merauke. Cuman yang dari Acehnya itu baru dari Aceh Selatan, belum dari Sabang. Nah, jadi angkatan keempat itu ternyata yang mendaftar 1.200 orang. Oh, 1.200 orang. Dari Aceh sampai Papua. Papua. Target awalnya itu kita ingin menerima 100 santri. 100 santri, hanya karena kondisi pandemi akhirnya itu dibagi dua, 50-50, yang 50 orang lagi nanti untuk angkatan kelima. Jadi angkatan keempat ini kita fokuskan untuk santri yang berasal dari daerah-daerah hijau. Sedangkan yang dari daerah merah pandemi, maka kita pindahkan dia ke angkatan 5. Jadi kita bagi dua. Jadi totalnya yang sekarang di karantina di Pulau Tahwiz itu 52 orang. Oh, luar biasa. Dan ya. semuanya full beasiswa. Itu di pulau mana bang? Penyengat atau Dan sekarang kita bagi tiga. bagi tiga? Bagi tiga. Pusatnya adalah Pulau Penyengat. Tapi kita ingin pulau-pulau yang lain itu juga bisa menduplikasi program ini. Sekarang sudah ada di 3 pulau, di Pulau Penyengat, Pulau Belakang Padang, dan di Batam di Masjid Tahfiz Fatimah Zahra. Dan insya Allah nanti menyusul lagi Pulau Pangkil. Oh, Pulau Pangkil ya, subhanallah. Itu guru-gurunya apa pendampingnya atau katakanlah mudir ya mungkin istilahnya ya. Itu Saat dari ini- mana guru-gurunya didatangkan dari mana gitu ya? Jadi program Pulau Tahfiz Pulau ini Tahfiz. sebenarnya memang program yang sudah kita persiapkan dari lama. Oh, sejak Jadi lama. sejak tahun 2010 itu kita sudah mulai mengirimkan para pemuda Tanjung Pinang untuk belajar di Jawa. Mereka kuliah di Jawa 4 tahun sampai 5 tahun, kembali ke Tanjung Pinang untuk menjadi tim mewujudkan Pulau Tahfiz. Sebelumnya ada Ustadz Eko Iskarisma, beliau sekarang sudah fokus di lembaganya sendiri. Dan alhamdulillah sekarang dipegang oleh Ustadz Abu Yazid. Memang di belakang program ini sudah ada orang-orang yang luar biasa yang mensupport program ini. Dan insya Allah bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, tadi kalau kita lihat begitu banyak ya partisipasi bahkan seleksi dari 1.200 orang tadi ya. Yang 52 itu gimana strategi? Katakan pusat Al-Qur'an Indonesia ini kan posisinya juga di Tanjung Pinang gitu ya. Apa yang dilakukan sehingga bisa memunculkan peminatan yang luar biasa, bahkan dari ada yang dari New York gitu. Jadi memang branding itu penting. Sebuah kebaikan yang di branding, dikemas dengan baik, itu akan menyebar dengan sendiri. Mungkin ada banyak pesantren tahfiz, ada banyak rumah tahfiz. Nah, tapi yang mengambil branding Pulau Tahfiz ini belum pernah ada. Oh, belum pernah. Pulau Tahfiz. Jadi orang dengarnya Pulau Tahfiz gitu kan. Nah, dan ini akhirnya membuat viral. Nah, bahkan ada satu video yang kemarin kita sebarkan itu dari Imam Madinah. Imam Madinah langsung kirim salam ke para santri Pulau Tahfiz dan ini viral banget. Imam Madinah kaget kan ketika dengar ternyata di Indonesia ada Jaziratul Quran, satu pulau yang dipersiapkan untuk pembinaan penghafal Al-Quran. Viral banget. Nah, jadi sehingga ketika kita buka pendaftaran itu sangat banyak yang ingin mendaftar ke Pulau Tahfiz. Dan lagi memang ada satu komitmen yang belum pernah ada di tempat lain, yaitu komitmen santri adalah ketika dia menjejakkan kakinya di Pulau Tahfiz tidak akan pernah bisa keluar sebelum menyelesaikan hafalan 30 juz. Kecuali kalau dia mau berenang keluar. Dan ini ternyata unik gitu kan. Ini menjadi sebuah motivasi yang luar biasa. Ketika seseorang mendengar itu, ini kalau daftar nih nggak bisa mundur lagi nih. Ternyata bukannya takut. Anak muda itu seperti itu bukan takut, malah dia semangat. Wah, ini itu rata-rata yang daftar usia SMA, SMP atau kita program tamat SMA. Oh, tamat SMA ya. Jadi 17 sampai 25 tahun.
Oke. Baik warganet, luar biasa banyak hal sebenarnya mau digali ya dari Bang Ruli ini. Pusat Al-Quran Indonesia ya, domisili pusatnya di Tanjung Pinang, tapi informasi ya gaungnya begitu nasional bahkan internasional. Nah, kalau kita bicara hal lain, tadi kan perbedaan ya, brand yang ya memang beda gitu ya. Kalau yang lain mungkin menawarkan hafiz Quran, tapi lokasi tempatnya juga ya biasa. Tapi kalau Pusat Al-Quran juga di pulau ya, itu yang menjadi kata kuncinya, Bang. Bang, sebelum kita tutup yang terakhir kayaknya masih ada satu lagi program yang belum tersebutkan. Oh iya, yang terakhir tadi yang program kelima, itu adalah Rumah Ngaji Fasih. Dan inilah program yang sangat kita andalkan. Kenapa? Karena kita nanti ingin bagaimana di setiap kelurahan itu minimal ada satu rumah ngaji fasih. Oh iya. Nah, kita lihat ada banyak sekali rumah kosong, rumah yang tidak ditempati. Nah, inilah yang ingin kami tawarkan kepada masyarakat. Nah, kalau punya rumah kosong, jangan biarkan rumah itu tidak digunakan membazir, maka bisa ditawarkan untuk menjadi rumah ngaji fasih. Nanti anak-anak di sekitar perumahan tersebut bisa datang untuk setiap sore belajar di sana. Oh, itu fasih itu produk PAI ya, Pusat Al-Quran Indonesia. Jadi kita sudah punya metode sendiri. Nah, yang kita kembangkan namanya metode fasih. Bagaimana anak itu bukan sekedar bisa. Jadi kalau di metode fasih itu anak bukan dipacu agar cepat bisa membaca Al-Quran, tapi bagaimana menumbuhkan kecintaannya dulu dengan Al-Quran. Maka kalau orang sudah cinta, dia nggak akan terasa berlama-lama dengan Al-Quran. Maka kita ingin anak-anak itu kalau datang ngaji itu bukan disuruh lagi, tapi karena memang dia semangat gitu, pengen datang. Saya pernah lihat sendiri anak yang nangis gitu kan. Kenapa? Karena waktu dia datang ke Pusat Al-Quran, ternyata waktu itu bagi rapot. Dia datangnya itu semangatnya ingin ngaji, rupanya cuman ngambil rapot, nangis dia, nggak mau pulang. Rupanya anak-anak itu kalau ditumbuhkan kecintaannya dengan Al-Quran, maka dia itu tidak perlu disuruh lagi, tapi dia akan ingin terus untuk belajar Al-Quran. Bagaimana dia punya kenangan indah bersama Al-Quran. Nah, inilah yang nanti ingin kita duplikasi ke rumah-rumah ngaji fasih. Nah, sampai saat ini kan tadi sudah sejak 2009. Ada berapa banyak santri dan alumninya, Bang? Sekaligus nanti statement terakhir deh, Bang. Iya. Kalau Pulau Tahfiz itu tadi sudah 4 angkatan ya. Sekitar berapa? Berapa 100 santri yang sudah diluluskan. Nah, saat ini ada 52 yang sedang berjalan di program Pulau Tahfiz tadi, yang masih berjalan ya, baru dibuka tanggal 22 Agustus kemarin. Nah, kalau yang program pulang perginya itu ada 300-an santri yang aktif. 300 santri aktif ya. Kalau yang lulusnya berapa ya? udah banyak. Nah, selain itu juga ada program beasiswa. Nah, beasiswa itu anak-anak pemuda yang dari Tanjung Pinang, nah kita beasiswakan untuk belajar keluar. Dan alhamdulillah saat ini ada 2 orang juga yang kita beasiswakan ke Mesir. Oh, subhanallah. Ke Mesir 1, ke Yaman 1. Nah, jadi kalau dulu fokusnya ke Jawa belajarnya, kita kedepannya ingin banyak beasiswa keluar. Beberapa santri juga sudah, 1 santri Pulau Tahfiz itu sudah ke Saudi, juga ada yang melanjutkan ke Kuwait. Jadi memang dari satu pulau kecil di Tanjung Pinang, Pulau Penyengat, itu menyebar para pemuda-pemuda hafiz Al-Quran yang nanti melanjutkan ke seluruh dunia. Subhanallah. Oke, Bang, quote terakhir, Bang, pesan-pesan kunci untuk warganet semoga termotivasi gitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, gimana, Bang? Silakan. Ya. Terima kasih, dan insya Allah kami dari Pusat Al-Quran Indonesia mengajak seluruh pihak bagaimana kita bisa membawa keberkahan untuk Tanjung Pinang. Namanya memang Pusat Al-Quran Indonesia, tapi ini asli produk Tanjung Pinang. Kita ingin kalau orang mendengar kata Tanjung Pinang, maka yang didengar adalah kotanya penghafal Al-Quran. Semua kota di Indonesia itu punya brand. Orang dengar kota Solo, oh langsung nih batik gitu kan. Jogja langsung kota pariwisata gitu kan. Kalau dengar Tanjung Pinang, wah ini pulau penghafal Quran nih, kota penghafal Quran. Nah,
kita ingin nanti bagaimana orang datang, maka